Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Rahmatika, NIM 45124200002. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal suku Samin. Pada video kali ini, materinya akan dibagi menjadi 4 bahasan, yaitu yang pertama, tentang pengertian suku Samin, yang kedua kebudayaan suku Samin, yang ketiga ajaran suku Samin, dan yang keempat tentang kearifan lokal suku Samin. Yang pertama yaitu pengertian suku Samin. Suku Samin merupakan sekelompok masyarakat asli Pulau Jawa yang mengikuti ajaran Samin Suro Sentiko. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia, suku Samin menjadi kelompok yang paling gencar mengadakan perlawanan dalam bentuk lain di luar kekerasan. Contoh dari bentuk perlawanan suku Samin yaitu menolak membayar pajak dan menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonialisme Hindia Belanda. Masyarakat suku Samin dapat ditemukan di daerah Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur. Dijelaskan oleh Ensiklopedia van Nederlands Indi tahun 1919 menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Samin yaitu sekitar 2.300 orang yang tersebar di beberapa daerah di Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus. Yang kedua yaitu kebudayaan suku Samin. Masyarakat Samin menganut ajaran Samin Suro Sentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda sebagai perlawanan masyarakat Samin itu sendiri kepada pemerintah kolonial Belanda terhadap ketidakadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Pada ajaran Samin Suro Sentiko ini, masyarakat Samin merasa bahwa kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran Samin Suro Sentiko sebagai suatu pandangan hidup yang berguna. Masyarakat yang menganut ajaran Samin Suro Sentiko ini dinamakan Saminisme. Saminisme sendiri merupakan suatu gerakan yang dibawa oleh Raden Kohar yang mengubah namanya menjadi Samin Suro Sentiko. Yang ketiga yaitu ajaran Saminisme. Yang pertama, tidak bersekolah. Kedua, memakai ikat kepala khas suku Samin. Ketiga, tidak berpoligami. Yang keempat, celana hanya selutut. Yang kelima, tidak berdagang. Dan yang keenam, menolak kapitalisme. Kemudian terdapat pokok-pokok ajaran Saminisme. Yang pertama, agama adalah senjata atau pegangan hidup. Yang kedua, jangan atau dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, bersikap sabar dan tidak sombong. Yang keempat, memahami kehidupan. Dan yang kelima, bertutur kata yang baik. Kemudian pada masyarakat suku Samin ini mata pencahariannya yaitu pertanian atau bertani, karena masyarakat suku Samin mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hayati dan lingkungannya sendiri. Keterbatasan lahan dan kondisi biofisik yang kurang menguntungkan tidak menyurutkan semangat masyarakat Samin untuk bertahan pada pekerjaannya. Bertani merupakan bagian dari masyarakat adat Samin yang tidak dapat dipisahkan, walaupun pada saat ini generasi mudanya juga mulai melakukan pekerjaan lain. Namun, bertani tetap menjadi pekerjaan utama di dalam keluarga masyarakat suku Samin. Yang terakhir yaitu kearifan lokal suku Samin. Masyarakat Samin sangat terkenal dengan sikap menghormati bumi dan apa yang ada di dalamnya, karena dari bumilah mereka mendapatkan
sandang pangan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian masyarakat suku Samin juga mengibaratkan bumi sebagai seorang ibu yang memberikan tempat perlindungan dan kasih sayang kepada anaknya sepanjang hidupnya. Kemudian terdapat prinsip ajaran atau pandangan hidup yang mempengaruhi masyarakat Samin dalam mengelola sumber daya hayati, antara lain yang pertama yaitu prinsip bekerja keras. Untuk mendapatkan sandang pangan, masyarakat suku Samin harus bekerja keras. Yang kedua, prinsip menggunakan milik sendiri. Masyarakat Samin hanya boleh menggunakan barang yang jelas merupakan milik sendiri dan pantangan untuk menggunakan milik orang lain tanpa ada izin. Yang ketiga yaitu prinsip rukun. Rukun dengan istri atau suami, rukun dengan anak, rukun dengan orang tua, serta rukun dengan tetangga kanan kiri dan rukun kepada sesama makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang keempat, prinsip berbuat baik. Jangan berkelakuan buruk seperti keinginan memiliki kepunyaan seperti orang lain, iri hati, beradu domba, merampok, mencuri, menjamret, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai kearifan lokal dalam etika masyarakat suku Samin. Yang pertama ada etika etologi. Setiap ajaran masyarakat Samin tidak terlepas dari mitos dan proses sinkretisme. Masyarakat Samin menganggap bahwa agama adalah senjata atau pegangan. Inti dari ajaran Samin Suro Sentiko terdapat di dalam buku Serat Pikuku Kasajaten. Yang kedua yaitu etika deontologi. Masyarakat Samin memiliki nilai-nilai dan prinsip moralitas yang berlaku di dalam kehidupan mereka. Masyarakat Samin memiliki sikap yang jujur, sabar, tidak mengganggu orang lain, tidak berbohong, dan tidak sombong. Etika ini menekankan hubungan yang baik di dalam menjaga keharmonisan dan keadaan alam secara baik. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.